Bab 1294. Gadis kecil yang super jenius. Berbuat curang. Gadis kecil ini membodohi macan tutul ungu. Wajah warrior yang tiba-tiba menjadi muram, pihak lain bahkan merampas orang di depannya. Dia akan berbicara ketika gadis kecil itu berkata lagi, "Dunia ini sangat kecil, dunia luar sangat besar, ikuti aku, kamu akan." Violet langsung menyela gadis kecil itu dan berkata, "Aku tidak akan mengikutimu." Gadis kecil itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Mengapa? Apakah karena manusia ini? Biarkan aku memberitahu kamu, manusia paling suka retorika. Jika kamu mengikutinya, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan." Violet melirik gadis kecil itu dan berkata, "Itu urusanku." "Tidak." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sesama bangsawan klan siluman, aku tidak bisa melihatmu terus terpuruk, aku punya kewajiban untuk menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, matanya tertuju pada warrior yang dan berkata, "Hanya jika kamu mati, dia tidak akan terus terpuruk." Suaranya terdengar, dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat tangan terangkat, ular berwarna yang melingkari lengannya tiba-tiba membuka matanya, dan detik berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna dari lengan gadis kecil itu dan menyerang. Saat gadis kecil itu mengangkat tangannya, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, tangan kanannya mengepal, dan dia meninju ke depan tanpa berpikir. Batasan maksimal. Batasan maksimal fisik. Alasan mengapa dia menggunakan batasan maksimal fisik segera setelah dia meninju adalah karena dia merasakan bahaya. Gadis kecil ini tidak biasa pada pandangan pertama, dia tidak berani gegabah atau menghina sama sekali, jadi dia menggunakan batasan maksimal begitu dia menembak. Tinju keluar. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari tinju warrior yang seperti banjir, dan kekuatan yang kuat secara langsung mengubah hutan di sekitarnya menjadi ketiadaan. Bang! Saat ledakan terdengar di lapangan, kaki warrior yang tergesek mundur di sisi yang berlawanan. Di samping, macan tutul ungu ekspresinya berubah, dengan memutar tangannya, cahaya ungu melintas. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba muncul di sampingnya dengan aneh, dan kemudian ruang di sekitarnya langsung kembali tenang. Macan tutul ungu terkejut dan menoleh untuk melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkata, "Klan siluman kita menggalakkan pertempuran yang adil. Jika kamu menembak, itu akan menjadi pelanggaran." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling. Pada saat ini, tanah di sekitarnya bergetar, dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sisi ini. Rupanya, pertempuran sebelumnya memperingatkan Master Klan Siluman. "Jangan mendekat, atau kucabik kulit kalian." Suara gadis kecil itu tiba-tiba terdengar di lapangan. Suara gadis kecil itu bahkan tidak sampai 1 detik, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun auranya tidak pergi, mereka tidak berani terus bergegas ke sisi ini. Macan tutul ungu melirik gadis kecil itu, lalu menoleh ke arah warrior yang di lapangan. Di lapangan, warrior yang melihat tinjunya, matanya sangat serius, karena tinjunya memerah, dan seluruh lengannya masih mati rasa. Dia mendongak, tidak jauh di depannya, ular kecil itu telah tumbuh besar berkali-kali, dan pinggangnya hampir seukuran 5 orang dewasa. Itu tidak bisa lagi disebut ular, itu harus disebut piton. Warrior yang melihat ular piton raksasa itu, dan sekarang dia dapat melihat dengan jelas bahwa warna di pihak lain sebenarnya adalah sisik. Sisik berwarna masing-masing sangat tebal, panjangnya puluhan sentimeter, dan sisik berwarna juga memiliki pola misterius.
Selain itu, di kedua sisi perut ular piton, dia juga menemukan sepasang sayap berwarna-warni. Piton alam ketiadaan. Dan itu adalah piton alam ketiadaan yang lebih kuat dari lipan kaki puluhan ribu. Sneki, pukul dia. Pada saat ini, gadis di samping tiba-tiba berkata, "Set." Piton warna itu memuntahkan suara ular, dan detik berikutnya, dia mengayunkan tubuhnya, dan ekor besarnya menyapu langsung ke posisi warrior yang. Di mana ekor ular menyapu, ruang terbuka langsung, dan itu sangat bergejolak, seolah-olah akan runtuh pada detik berikutnya, dan momentumnya menakutkan. Sebelum ekor ular itu tiba, warrior yang merasakan tekanan yang mengerikan bergulir ke arahnya dan ingin menghancurkannya. Tak berani lengah, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan muncul sebilah pedang di tangannya. Bersamaan dengan itu juga muncul sarung pedang kuno di tangannya. Pedang tersarung, saat ekor ular datang ke sisinya, dia tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya. Weng! Suara pedang bergema di pegunungan, pedang di tangan warrior yang menebas ekor ular, ekor dan pedang bergetar hebat pada saat yang sama, dan kemudian warrior yang dan ekornya terbang ke mundur secara bersamaan. Namun segera, ruang di belakang warrior yang tiba-tiba bergetar, dan kemudian warrior yang berhenti, tetapi ruang di belakangnya sedikit retak, yang disebabkan oleh penggunaan hukum ruang untuk menghilangkan kekuatan dari tubuhnya. Satu pedang merusak semua teknik. Di samping, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Memang agak mirip." Di kejauhan, warrior yang terlihat sangat serius, dia memang satu pedang merusak semua teknik, tapi kekuatan lawan terlalu kuat. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang mencapai alam milenium, pedangnya tidak hanya tidak akan mampu menjatuhkan lawan, tetapi bahkan mungkin akan disetrum sampai mati oleh lawan. Untungnya, meskipun kekuatan lawannya kuat, tapi belum mencapai tingkat bisa menghancurkan dirinya. Tentu saja, sebagian besar faktornya adalah karena dia bertubuh alam milenium. Jika hanya ilmu pedang, dia tidak bisa bersaing dengan monster siluman level ini sama sekali. Nyatanya, bagi warrior yang, hal yang paling menakutkan dari ular piton raksasa ini bukanlah kekuatannya, melainkan pertahanannya, karena pedangnya barusan gagal menembus pertahanan lawan, melainkan hanya meninggalkan bekas pedang di sisik lawan. Di kejauhan juga terlihat sorot mata ular sanca warna yang berwibawa. Ternyata kekuatan warrior yang juga sedikit mengagetkan baginya, apalagi manusia di hadapannya hanya setengah kaisar. Mata satu manusia dan satu piton bertabrakan, dan detik berikutnya, satu orang dan satu piton menghilang pada saat yang sama. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah ular piton berwarna-warni. Pada saat yang sama, segel dewa pedang di dahinya menyala. Saat segel dewa pedang menyala, cahaya pada pedang panjang di tangannya menyala tiba-tiba menjadi lebih mempesona. Ada cahaya ganas di mata ular piton berwarna. Di udara, tubuhnya berguling dan menabrak cahaya pedang warrior yang seperti bukit. Di samping, gadis kecil itu melirik sarung pedang kuno di tangan warrior yang dan segel dewa pedang di dahinya, lalu tertawa, hoho, dan berkata, "Punya cukup banyak harta." Di kejauhan, cahaya pedang melesat melintasi langit, dan akhirnya menghantam ular piton warna-warni. Bang! Sebuah ledakan terdengar di lapangan, dan kemudian, satu orang dan satu ular sanca terbang mundur ke belakang masing-masing lagi. Kali ini, kedua belah pihak terbang mundur lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Di udara, warrior yang terbatuk ringan, dan tiba-tiba, noda darah mengalir dari sudut mulutnya. Di samping, melihat darah di sudut mulut warrior yang, kelopak mata Valet melompat, dan cahaya ungu berkedip di matanya.
Gadis kecil di sampingnya terlihat tenang, namun sesekali matanya menyapu sarung pedang kuno di tangan warrior yang dan segel dewa pedang di dahinya, lalu senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Tidak hanya warrior yang terluka, ular piton warna-warni juga terluka. Sebuah celah sepanjang puluhan sentimeter terbuka di pinggangnya. Sisik-sisik di sana telah terkoyak, dan darah terus mengalir dari celah itu. Saat pedang diberkati oleh jiwa pedang alam nirwana dan segel dewa pedang, tidak sulit bagi warrior yang untuk mendobrak pertahanan ular piton warna-warni ini. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mendongak. Saat ini, ular sanca warna juga menatapnya. Di mata pihak lain, selain cahaya yang ganas, ada juga jejak dari permusuhan. Tanpa basa-basi, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan menembak ke arah ular sanca warna, kali ini dia tidak memilih untuk bertarung dengan ular sanca warna, melainkan memilih gerilya. Karena menurutnya, monster siluman sebesar itu sangat lambat dalam hal kecepatan. Namun, dia kecewa. Kecepatan ular sanca warna-warni ini sama sekali tidak lambat, apalagi saat menyerang secara tiba-tiba. Kecepatan tersebut membuat warrior yang heran. Dengan demikian, satu orang dan satu ular piton bertarung di lapangan selama hampir setengah jam. Kedua belah pihak berimbang, tetapi semua orang tahu bahwa jika pertempuran berlanjut, warrior yang pasti akan tertekan, atau bahkan kalah, karena warrior yang hanya setengah kaisar. Energi hitamnya tidak banyak, sekali energi hitamnya habis, dia tidak akan mampu bersaing dengan ular sanca warna. Ini adalah kelemahannya. Warrior yang tentu saja tahu ini juga, jadi setelah satu pedang memaksa piton warna mundur, dia berhenti. Kemudian dia berbalik untuk melihat gadis kecil di samping, dan berkata, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Dengan senyum di sudut mulut gadis kecil itu, dia menunjuk ke Valet dan Siro, lalu ke sarung pedang kuno di tangan warrior yang dan segel dewa pedang di dahi warrior yang, dan berkata, "Berikan semuanya padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Hanya pertimbangkan saja, jangan terlalu berharap, lagi pula, aku tidak memiliki kesan yang baik tentangmu." Wajah warrior yang tiba-tiba menjadi muram, menatap gadis kecil itu sebentar, dia berkata, "Kamu benar-benar tidak biasa kuatnya." Setelah berbicara, dia tidak lagi berbicara omong kosong, pikirannya bergerak sedikit, dan sepasang sayap muncul di belakangnya. Ketika gadis kecil itu melihat sepasang sayap, matanya berbinar, dan dia berkata, "Kamu masih punya harta, sayangnya, itu jauh lebih buruk daripada sarungmu dan apa yang ada di dahimu. Namun, itu tidak terlalu buruk, bisa dimainkan." Warrior yang tidak berbicara omong kosong dengan gadis kecil itu. Dia bergerak dan menghilang langsung di tempat. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung muncul di lapangan, setidaknya puluhan ribu. Setiap bayangan seperti substansi dan menakutkan. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lapangan, dan cahaya pedang itu melintasi lapangan seperti jaring. Menekan. Benar-benar ditekan. Pada saat ini, kecepatan warrior yang telah jauh melebihi ular sanca warna, dan pedangnya dapat mematahkan pertahanan ular sanca warna. Oleh karena itu, di depan kecepatan absolut warrior yang, ular sanca warna hanya dapat dikalahkan secara pasif. Dalam pertarungan dunia, hanya kecepatan yang memutuskan. Kalimat ini masih sangat masuk akal. Di lapangan, melihat pemandangan ini, senyum di sudut mulut gadis kecil itu berangsur-angsur mendingin, karena ular piton warna-warni di lapangan meringkuk kesakitan. Lanjutkan seperti ini, bahkan jika ular sanca warna-warni ini tidak mati, juga dia akan dipotong-potong.
Tanpa ragu, gadis kecil itu berjalan ke depan, dan pada saat ini, Valet tiba-tiba berkata, "Klan siluman kita menggalakkan duel yang adil. Jika kamu menembak, kamu akan membuat klan siluman malu." Gadis kecil itu mencibir, klan siluman yang mulia tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Setelah berbicara, dia menghilang begitu saja. Valet bersambung.